Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Sokeh, di channel Muhammad Sokeh. Channel yang fokus untuk mendiskusikan masalah-masalah sejarah, masalah-masalah menyangkut isu-isu kesejarahan, pendidikan sejarah, dan pembelajaran sejarah. Sobat MS yang sangat saya banggakan, kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik. Ya, apa itu? Saya akan angkat bahasan tentang mau jadi apa dengan belajar sejarah. Ya. Sobat sekalian, banyak yang bertanya-tanya, bertanya secara pribadi kepada saya, ya, ataupun bertanya kepada mahasiswa yang sekarang sedang kuliah di jurusan sejarah, ataupun kadang mahasiswa juga bertanya dengan dirinya sendiri, kok saya mengambil pilihan belajar sejarah itu ke depan mau jadi apa? Pertanyaan-pertanyaan yang menggelayut, ya, menjadi perbincangan, dan tentu ini memerlukan pencerahan bagi kita semua, agar kita tahu, ya, sebagai insan yang bergelut di dunia sejarah, mesti tahu arah, ya, ke depan, kemanfaatan dari ilmu yang kita pelajari. Sobat MS yang sangat saya banggakan, orang tidak akan belajar sejarah kalau dia tahu bahwa sejarah tidak memiliki manfaat. Tapi prakteknya, kenyataannya, ya, kita melihat, membaca, gitu kan, bahwa tiap hari orang membaca tentang sejarah bangsanya. Hampir tiap bulan ada saja buku-buku tentang sejarah yang terbit. Sejarah terus ditulis, ya. Dan ini membuktikan bahwa sejarah itu dibutuhkan oleh zamannya, gitu. Sejarah sangat dibutuhkan oleh zamannya. Tapi Pak, Mas, ya, itu kan dalam kaitannya dengan skop yang luas, ya. Kebutuhan negara akan sejarahnya. Nah, terus bagaimana dengan nasib kami ini? Nasib kita yang hanya belajar, gitu. Kedepannya kita akan jadi apa, gitu. Ya. Setelah lulus kita mau kemana, gitu. Adakah peluang kerja dengan modal ilmu yang saya pelajari? Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang semestinya bisa kita jawab dan buktikan. Maka Sobat MS sekalian, teman-teman mahasiswa, pegiat komunitas sejarah, ataupun para penikmat, ya, karya-karya sejarah, saatnya mari kita bersiap untuk ambil peluang dengan bermodalkan ilmu sejarah yang kita miliki. Ada banyak peluang di depan kita yang bisa kita ambil. Ya. Tentu mensyaratkan adanya kompetensi, adanya kemampuan, adanya kualifikasi, keahlian yang mesti kita miliki. Ya. Ada berapa lingkup kerja yang bisa kita ambil, ya, dengan bermodalkan ilmu yang kita miliki. Pertama, pegawai di sektor kesejarahan. Sahabat semua nanti bisa masuk menjadi pegawai di Purbakala. Berkecimpung di dunia museum. Aktif di dalam mengembangkan monumen. Aktif mengkaji di Balai Kajian Sejarah. Menjadi arsiparis. Menjadi peneliti arsip. Maupun menjadi pustakawan. Ini pegawai kesejarahan. Teman-teman juga yang kedua, bisa berkecimpung di sektor pencatatan sejarah.
di kementerian, di BUMN, di lembaga-lembaga negara, dari pusat sampai dengan daerah, ada bagian-bagian yang kemudian memerlukan adanya kajian sejarah, adanya pencatatan sejarah di dalamnya. Di institusi TNI, Polri, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, departemen yang lain, termasuk BUMN dan pemerintah daerah. Sobat sekalian, yang sangat saya banggakan, teman-teman, ya, aktivis diskusi, aktivis peneliti, bisa berkecimpung di lembaga-lembaga penelitian sejarah. Aktif di LIPI, ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Aktif di Balai Penelitian dan Pengembangan di Kementerian. Ada Balitbang di Dinas Pendidikan, ya, Balitbang di Kementerian Agama. Hampir semua kementerian punya institusi Balitbang. Teman-teman bisa aktif sebagai peneliti di balai kajian-kajian maupun peneliti di Dewan Riset. Ya. Kadang tiap daerah hampir semua punya Dewan Riset daerah. Teman-teman bisa berkecimpung di sana. Yang tak kalah pentingnya, menariknya, menantangnya bagi kita semua yang bergelut di dunia sejarah adalah menjadi penulis sejarah. Kita bisa mengembangkan diri menjadi penulis di jurnal, penulis di artikel, di blog, di web, media online maupun surat kabar, majalah, dan seterusnya. Kita bisa menjadi penulis buku, menulis sejarah daerah, sejarah hari jadi daerah tempat tinggal kita masing-masing. Kita juga bisa menjadi penulis cerita, menulis tentang legenda, tradisi. Kita juga bisa menjadi penulis skenario. Kita juga bisa menjadi penulis biografi tokoh-tokoh. Di samping itu, ada juga alternatif profesi lain, banyak sekali yang bisa kita geluti. Wirausaha sejarah, mengembangkan toko yang di situ menjual, misalnya buku-buku langka, menjual barang-barang kuno, ya, kolektor barang-barang antik. Kita juga bisa menjadi historical guide, ya, menjadi pemandu wisata sejarah. Kita bisa menjadi sinias film, wartawan, pegawai perusahaan, ataupun yang hobi desainer, bisa menjadi desainer bangunan-bangunan romantik, bangunan-bangunan klasik. Ya. Ini lapangan kerja, ya, lulusan sejarah sangat luas. Di samping, teman-teman juga bisa menjadi seorang guru sejarah. So, sobat sekalian, kita semua sebagai insan yang berkecimpung di dunia sejarah tidak perlu takut dan galau di dalam menatap masa depan kita. Peluang profesi sangat terbuka, ya kan? Sangat beragam. Ya, tinggal sekarang bagaimana masing-masing kita mari menyiapkan kompetensi, ya, mempersiapkan keterampilan, memperkuat jaringan kita, ya, dan terus bekerja keras, meningkatkan kualifikasi kita, dan sekali lagi terus berkarya. Insya Allah dengan kerja keras, karya yang kita miliki, nanti masyarakat yang akan menilai, ya, negara yang akan mengapresiasi, dan dengan itu maka lulusan sejarah akan bernilai dan digunakan oleh masyarakat. Sekian, terus berkarya, dan jangan lupa like serta subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.